Jika kau ingin melihat sesuatu yang besar, kamu harus banyak menderita penderitaan. Dan penderitaan itu diizinkan terjadi dalam hidupmu. Daud difitnah, direndahkan sama Saul. Kamu itu apa? Itu lawan kamu gila, tinggi besar, orangnya luar biasa, jago perang. Lah kamu apa? Gembalanya gembala domba. Kalau orang Jawa berkata wedus. Dikasih ketopon, dikasih semua kagak bisa jalan. Yang dia ada apa dengan apa? Dengan kesederhanaan. Apa kesederhanaannya? Gak pakai apa. Semua ditinggalkan. Saudara mau arti semua ditinggalkan? Keakuannya, kehebatannya, kebolehannya, kecakapannya, semuanya ditinggalkan. Hanya satu yang melekat dalam hidupnya. Aku datang dengan nama Tuhan Pencipta semesta alam. Amin, saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mau beritahu buat saudara, alam itu hidup, alam itu tidak mati. Justru itu yang harus saudara apa? Lalui. Kalau saudara tidak melalui itu, berarti saudara tidak bisa masuk di dalam pemurnian. Semua anak Tuhan di akhir zaman yang masih hidup sebelum rapture, saudara akan masuk pemurnian, Bapak Ibu. Benar nggak kamu nggak punya duit tetap cinta Tuhan? Benar nggak sakitmu nggak disembuhkan tetap mengasihi Tuhan? Benar nggak saat tekanan hidup yang tidak ada jalan keluar kamu tetap memuji menyembah Tuhan? Itu pemurnian. Kamu harus masuk dengan itu. Itu yang membuat saya jadi kuat, jadi tough. Sekalipun sampai nangis-nangis saya. Dan setiap saya melakukan gerakan itu sampai hari ini, paginya sholat. Jadi seperti tight banget. Kenapa? Karena olinya sudah nggak ada, dipaksa lagi untuk jalan. Dan herannya setiap saya kesini itu softnya hilang juga. Tapi setiap di rumah latihan pelatihan begitu sok banget, memang so sakit. Tapi jangan putus asa seperti isi saya, semangat ikutin. Tapi betul saudara, selama saudara mengerti arti pengorbanan, kamu akan melihat keindahan Tuhan yang luar biasa. Nah itu semua bisa saya lakukan. Saya harus memiliki apa? 1 Korintus 13:14. Nah, ya. Kasih itu apa? Sabar. Jadi waktu isi berkata semangat, saudara ngomong apa? Sabar. Sekalipun sakit, sekalipun nangis, saudara harus sabar. Kalau istrimu berkata, gitu aja kok nggak bisa, sabar. Kalau suami berkata, jangan itu dong, jangan Facebook terus, ayo kerja, iya. Jawabnya apa? Sabar. Nah kasih itu sabar. Jangan cepat marah jadi orang. Cepat marah kucing aja mati, saudara. Loh iya, kalau dia ketemu kucing kurang aja tendang, boom. Datang kucing tendang lagi, boom. Datang itu ditempelin, mati, saudara. Orang dibentak-bentak tuh lama-lama yang mati dua-duanya, satu mati satu jantungan, saudara. Ya, terus kasih itu apa? Murah hati. Jadi artinya murah hati, dia nggak nyimpen kesalahan orang lain. Sekalipun kamu mau buat apa seperti tadi yang saya katakan, saudara. Jangan diurusin kata orang, urusin kata Tuhan. Orang kita nggak cari makan dengan orang itu, saudara. Amin, saudara. Kalau mau tutup tangan bukan dengan mulut orang lain ditutup tanganmu, tapi kalau mau tutup tangan telingamu dengan kedua tanganmu, itu jauh lebih bagus, saudara. Yuk. Iya nggak cemburu. Suami baru kerja 10 menit. Kamu di mana ya? Ya ilah, nyampe aja belum kamu di mana? Begitu nyampe di kantor 20 menit diteleponin lagi. Kamu di mana? Ngapain kamu? Ya ilah, baru mau duduk pantat udah diteleponin. Waktu kerja 10 menit lagi. Ayo kamu keliling-keliling ya. Apa yang mau dilirik? Tembok semua. Jadi orang itu cemburu boleh, tapi jangan over cemburu. Ya, terus? Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak memegahkan diri, tidak sombong. Nah ini harus diwaspadai. Kalau saudara punya anak, ya, kalau anak saudara bungsu, terus kawin sama yang sulung, dapat orang besanannya sulung, itu harus diwaspadai. Kenapa? Anak yang bungsu itu anak mami, little mami, gitu saudara ya. Lah ketemu dengan anak yang sulung, itu berbahaya. Kenapa? Gitu aja nggak bisa, dasar kamu males. Loh anak bungsu itu begitu.
Saudara tidak bisa diapa-apain, dari sononya juga begitu. Nah gimana bisa berubahnya? Kamu harus punya love. Tadi sabar. Kamu bisa tuntun mereka pelan. Jadi jangan heran kalau kamu kawin dengan bungsu dan sulung. Kalau anakmu sulung, kamu ngomongin kalau kawin sama bungsu, lu sabar. Itu bungsu itu manja, minta diperhatikan, minta ditolongin. Sekalipun udah deket-deketan, tetap aja manggil kau untuk ambil. Itu bungsu. Nah, kalau saudara menikah anak saudara dengan istri yang penghasilannya lebih besar, itu lebih repot lagi. Ya, kalau istrimu gajinya lebih besar, itu lebih repot. Kenapa? Karena suaminya perlu penundukan. Kalau istrinya perlu penundukan. Kalau tidak ada penundukan, itu bisa pecah perang, saudara. Kenapa? Tidak bisa dipahami. Istri kalau gajinya besar, biasanya dia pegang peranan penting. Halo istri-istri, di sini ada gaji yang gede nggak? Gak ada pak, suami-suami gajinya gede, bagus saudara. Supaya saudara mengerti, kalau istri gajinya besar, saudara harus ikut tetap firman. Dengar firman, jangan dengar kata orang. Saudara bukan nanduk suamimu, saudara tunduk akan suamimu. That's the word of God. Kalau saudara tidak melakukan itu, berkatnya akan berubah. Jika saudara tidak melakukan firman Tuhan, saudara berdosa. Berkatnya nggak nyampe. Makanya hari ini belajar firman saudara supaya strong. Itu saudara, amin. Kalau dikasih pelajaran jangan ngantuk, jangan tidur. Buka mata hati saudara, lakukan di dalam hidupmu dan buat agreement sama Tuhan. Benar gak hidupmu berubah? Kenapa? Karena love yang ada pada kita sudah jadi dingin. Kita tidak mau menderita, tidak mau berkorban untuk Tuhan. Kita maunya hanya minta. Belajarlah berkorban, menderita sedikit, tidak ada apa-apanya dibanding kematian Tuhan di atas kayu salib. Make sense? Doesn't make sense? Belajar datang kepada menginjil, katakan orang. Hari ini sudah sedang Bapak Ibu. Yang ketiga, jika kamu mau jadi beloved, punyai love. Jangan sampai hilang love itu dalam kehidupan. Saudara akan rugi. Kau boleh punya iman, kau boleh punya pengharapan, tapi kau tidak punya kasih, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Hari ini belajar mengasihi sesama, sekalipun itu rugi untukmu, sakit untukmu. Dan kedua, jangan tipis telinga dalam hidup ini. Tipis telinga sama firman Tuhan, sensitif sama dosa. Jangan sensitif untuk menolong orang dan kadang-kala itu kita ini orang baik, mau nolong sesama. Ada di dia saja sama, keturunannya sama, rasnya sama, agamanya sama, golongannya sama. Dia ada anggap yang lain. Jangan. Kebenaran di atas segala sesuatunya. Kalau kau mengerti hari ini, kamu akan melihat bahwa Tuhan itu hidup dan ada pada diri saudara. Dari mana Bapak bisa mengatakan gitu? Saya bukakan 8 definisi tentang love. Buka di Roma 12 ayat 9. Sebentar. Ayat yang pertama, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku apa? Menasihatkan kamu, supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang apa? Yang kudus dan yang apa? Berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana saudara bisa ibadah yang benar? Biar caranya, kok harus jujur. Datang ke sini untuk apa? Saudara harus jujur pada diri saudara sendiri. Banyak orang susah untuk jujur. Ya saudara. Kadang-kala kita datang ke sini karena sudah dijadwal. Kita datang ke sini karena cowokku di sini. Tidak salah saudara, tetapi motivasinya yang keliru. Kalau motivasi keliru berarti basicnya kamu nggak benar. Kalau basic nggak benar, kamu gampang goyah dan gampang roboh. Aku datang ke sini, aku mau ketemu Tuhan. Karena aku memang ditempatkan Tuhan di sini dan aku harus bekerja di sini dan melayani di sini dengan hati yang tulus dan rela apapun yang terjadi. Itu motivasi yang benar.
mempunyai motivasi yang benar. Makanya nggak heran, sakit hati sedikit kabur. Betul nggak saudara? Diomongi sedikit kabur, nggak senang hati kabur. Bukan hanya gereja, di perusahaan juga sama. Tegur bosnya nggak senang, pindah. Lah mau pindah berapa kali pekerjaan saudara? Capnya kan jadi jelek. Billy Graham berkata, kamu boleh tunjukkan gereja yang terperfect di dunia ini. Begitu si A kamu tunjuk itu gereja yang perfect, saudara masuk ke sana jadi nggak perfect, kata Billy Graham. Kenapa? Ada saudara. Ngerti maksud saya saudara? Jadi saya katakan ya gereja ya ini gereja. Ada kekurangan, ada kelebihan. Juga seperti family toh saudara. Suami istri ada kekurangan, kadang berantem, kadang itu. Berantem bukan membuat kita menjadi jauh. Berantem membuat kita menjadi saling mengasihi dan saling mengerti siapa itu dia. Amin saudara. Kalau kita punya kejujuran, kita harus jujur dari orang. Apapun yang saudara buat, Tuhan sama diri saudara tidak bisa dibohongin aja pokoknya saudara. Makanya Tuhan berkata itu adalah ibadahmu yang Tuhan ngomong apa? Persembahkan tubuhmu. Apa upahnya orang jujur? Buka di Mazmur 37 ayat 37. Orang yang non-believer aja ngaku Yesus hidup loh saudara. Masa kita nggak hidup bahwa kita ini jadi anak-anaknya saudara. 37 dia mengatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan apa? Lihatlah pada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada apa? Masa depan. Orang jujur, orang tulus tidak mau ribut. Orang jujur mau tuh sudahlah, mau apa udahlah. Lebih baik gua kehilangan daripada gua harus take it. Lebih baik gua memberi daripada gua harus muri. Nanti maksud saya saudara. Itulah orang jujur yang tulus. Karena apa? Mau jadi soft and love. Ngalah belum tentu kalah. Ngalah supaya dia melihat kasih Kristus yang luar biasa. Amin saudara. Kalau saudara bisa lakukan itu, luar biasa saudara. Absen dulu satu. Wow. Karena orang jujurlah akan apa? Mendiami tanah. Dan orang yang tak bercelalah yang akan tinggal. Jadi kalau sudah jujur, sudah dapat apa? Your dream, tanah nih. Saudara mau tanah? Saudara siapa mau rumah? Kata saya, jujur. Gampang loh. Masa segampang itu? Loh iya. Ikut Tuhan susah-susah ngapain ke gereja saudara? Justru ikut Tuhan karena gampang. Nggak susah. Cuma yang jalanin nggak gampang saudara. Ikut Tuhan gampang. Jujur ya Gunawan, ya jujur. Waktu hari ini ada aku malas sekali, gue masuk kerja. Jangan angkat teleponmu dan berkata call off. Halo, angkat telepon dan berkata maaf, hari ini saya tidak masuk. Loh kenapa? Lagi malas kerja ya. Oh gitu, iya. Besok Pak pasti dipecat kalau jujur. Iya, maka dari itu jangan call off, kan saya bilang jangan call off. Kalau saudara lagi malas, minta ekstra kekuatan. Ingat isi saya berkata, semangat, semangat. Itu. Nah kalau nggak ada suami, yang ngomong sendiri, semangat, semangat gitu. Kalau nggak ada yang nyemangatin, doa sama Tuhan berkata, Tuhan ngomong dong, semangat, semangat gitu. Saudara. Ya gampang hidup ini indah. Kenapa harus dengan ribut sih? Kenapa harus dengan sakit hati? Kenapa harus dengan kecewa? Kalau ada fitnah, sakit hati, itu bumbu orang hidup. Itulah kehidupan, itu human, Bapak Ibu. Saudara tidak bisa tutup mulut mereka. Tangan kita cuma dua, tutup aja telinga kita. Amin saudara.